teman-teman dan rekan-rekan semua. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori Stewards pada tahun 1973 mengenai interaksi sebagai komunikasi dua arah serta kaitannya dengan konsep empati dan konsep homofili. Nah, baik, di sini menurut Stewart, interaksi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi adanya timbal balik antar dua orang atau lebih. Dalam komunikasi dua arah, setiap individu dapat menjadi pengirim pesan sekaligus penerima pesan. Karena itu, komunikasi akan lebih efektif jika ada rasa saling memahami dan keterbukaan. Selanjutnya, penjelasan teori Stewart 1973. Stewart menjelaskan bahwa interaksi merupakan komunikasi dua arah yang membuat seseorang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memahami respon lawan bicara. Artinya, komunikasi yang baik terjadi ketika ada respon, ada feedback, dan ada pemahaman antara kedua pihak. Contohnya, saat berbicara dengan teman, ketika satu orang bercerita lalu temannya mendengarkan, memberi tanggapan dan memahami perasaan temannya, maka itu bentuk komunikasi dua arah. Selanjutnya, di sini ada kaitan dengan empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dalam teori Stewart, empati sangat penting karena komunikasi dua arah tidak akan berjalan baik jika hanya ingin didengar tanpa mau memahami lawan bicara. Contohnya, saat teman sedang sedih karena masalah keluarga, kita tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mencoba memahami perasaannya dan juga memberikan respon serta menenangkan. Dengan adanya empati, komunikasi menjadi lebih nyaman, hubungan lebih baik, dan konflik bisa berkurang karena dengan kaitan empati ini. Baik, di sini juga ada kaitannya dengan homofili. Homofili adalah kecenderungan seseorang lebih mudah berinteraksi dengan orang yang memiliki kesamaan. Kesamaan itu bisa berupa usia, hobi, gaya hidup, pendidikan, pengalaman, atau cara berpikir. Karena adanya kesamaan tersebut, komunikasi biasanya menjadi lebih mudah dan menyambung. Contohnya, mahasiswa yang sama-sama suka futsal biasanya lebih cepat akrab karena memiliki topik dan minat yang sama. Inilah faktor-faktor yang memperkuat homofili. Yang pertama ada kesamaan hobi. Orang lebih nyaman terhadap individu yang memiliki minat yang sama. Contohnya, sama-sama menyukai editing video atau suka dengan hobi bermain sepak bola. Yang kedua ada kesamaan lingkungan. Lingkungan yang sama membuat pengalaman komunikasi menjadi mirip. Contohnya, satu kampus, satu organisasi, maupun satu tempat tongkrongan. Lanjut yang ketiga, ada kesamaan cara berpikir. Pandangan yang mirip membuat komunikasi lebih mudah diterima. Lanjut yang keempat, ada kesamaan pengalaman. Pengalaman hidup yang serupa membuat seseorang lebih mudah memahami orang lain. Dan yang terakhir, ada frekuensi interaksi. Semakin sering bertemu dan berkomunikasi, hubungan akan semakin dekat dan pesat. Nah, di sini juga ada teori pendukung loh, diantaranya. Yang pertama, teori penetrasi sosial. Menurut Irwin Alman dan Delmas Tyler, teori ini menjelaskan bahwa hubungan akan semakin dekat melalui komunikasi yang terbuka secara bertahap. Semakin sering komunikasi dua arah yang terjadi, maka hubungan transpersonal akan semakin dalam. Yang kedua, teori interaksi simbolik menurut George Herbert Mead. Teori ini menjelaskan bahwa manusia berkomunikasi melalui simbol, bahasa, dan makna. Ketika dua orang memiliki pemahaman simbol yang sama, komunikasi akan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, ada teori reduksi ketidakpastian menurut Carlos Berger. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan mencari kesamaan dengan orang lain agar merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa canggung saat berinteraksi. Baik, di sini kami akan memberikan contoh bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari saya pribadi, saya lebih suka berdiskusi atau berkomunikasi dengan orang yang berpikiran terbuka tetapi tetap santai, karena hal itu akan membuat kita berdiskusi dengan nyaman dan tidak canggung. Kalau dari saya merasa lebih cepat dekat dengan teman yang memiliki hobi bermain game dan berolahraga. Dari kesamaan itu muncul komunikasi dua arah yang aktif dan saling memahami.
Nah, kalau dari saya sendiri, saya lebih mudah berinteraksi dalam teman organisasi ya karena memiliki minat yang sama dalam komunikasi dan kepanitiaan acara kampus gitu. Jadi kesamaan tersebut membuat komunikasi menjadi lebih nyaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari teori Stewart pada tahun 1973 dapat disimpulkan bahwa interaksi adalah komunikasi dua arah yang membutuhkan respon dan pemahaman antar individu. Empati juga bisa membantu seseorang memahami perasaan orang lain. Sedangkan homofili dapat membantu komunikasi menjadi lebih mudah karena dengan adanya kesamaan. Semakin besar rasa empati dan kesamaan antar individu, maka komunikasi akan menjadi lebih efektif dan hubungan sosial menjadi lebih baik.